Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan coba bahas ya untuk latihan UAS ya yang sebelumnya sudah dikumpulkan di minggu lalu ya, di minggu lalu. Jadi ini saya akan membahas jawaban dari kelompok 3 ya, yang terdiri dari Gina, Rose, dan Cindy. Oke, untuk soalnya sendiri di sini ada data survei ya, data survei yang kemudian dari data tersebut diinput di dalam program SPSS ya, menghasilkan output ini ya. Ada output correlation, ada model summary, dan juga ada ANOVA. Terakhir adalah koefisien. Nah, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah kita diminta untuk membuat gambar ya, contoh diagram jalur, kemudian menghitung pengaruh langsung dan tidak langsung. Selanjutnya kita diminta untuk melakukan pengujian hipotesis, baik secara bersama-sama atau simultan, maupun dengan secara parsial ya, atau sendiri-sendiri. Kemudian kita diminta untuk menghitung berapa pengaruh R-square, pengaruh bersama-sama antara X1 dan X2 terhadap Y. Kemudian apa arti R? R pada tabel model summary. Kemudian kita diminta untuk menggambar regresi linear berganda. Dan terakhir kita diminta untuk membuat persamaan regresi linear berganda. Ya. Kemudian untuk X1-nya di sini ada angkanya 321, untuk X2-nya 145. Nah, ini adalah gambar diagram jalur ya, atau path analysis. Dan jangan lupa di situ dimasukkan angka-angkanya ya. Angka-angkanya, kalau R berarti korelasi antara X1 dengan X2. Kemudian ini koefisien jalur ya, koefisien jalur YX1 ya. Kita bisa lihat di sini ya, koefisien jalur YX1. Kemudian koefisien jalur X2-nya 0,818 ya. Kemudian residunya, koefisien jalur residu ini 0,272. Oke. Baik, kemudian untuk pengaruh langsungnya kita tinggal pangkat 2 saja ya, 0,199 dipangkat 2 hasilnya adalah 3,96%, sedangkan pengaruh tidak langsungnya kita kalikan 0,199 kali 0,664 dikali 0,818 ya. Hasilnya adalah 10,81 dijumlahkan dengan 3,96, hasilnya adalah 14,77% ya. Nah, kemudian yang X2 ini tinggal dipangkatkan saja 0,818 pangkat 2, hasilnya adalah 66,91. Kemudian untuk pengaruh tidak langsungnya sama ya, di situ 10,81%. Sehingga untuk pengaruh totalnya X2 terhadap Y-nya adalah sebesar 77,72%. Untuk hipotesis, kita lihat saja tingkat signifikansinya ya. Kalau kurang dari 0,05, artinya H0 ditolak, ya, HA diterima. Kalau HA diterima, artinya adalah customer service dan pricing berpengaruh secara bersama-sama terhadap customer loyalty. Nah, kemudian secara sendiri-sendiri kita lihat di sini untuk customer service-nya, dia punya signifikansinya lebih dari 0,05 ya. Artinya HA0 ditolak, H0 diterima, bisa kita jelaskan bahwa customer service tidak berpengaruh terhadap customer loyalty. Kemudian untuk pricing di sini signifikansinya 0,00, artinya kurang dari 0,05, berarti H0 ditolak dan HA diterima. Oke. Kemudian untuk R-square ini menjelaskan berapa besar pengaruh dari pricing dan customer service terhadap customer loyalty ya, yakni sebesar 92,6%. Nanti bisa
coba dijumlahkan antara pengaruh X1 terhadap Y ya, tadi sudah kita dapat 14,77% ditambah X2 terhadap Y yakni sebesar 77,72% ya, sehingga totalnya harus mencapai 92,6% ya, 92,6%. Kemudian kita juga bisa menggunakan zero order ya. Zero order di sini kita menggunakan korelasi antara X1 terhadap Y ya. Kemudian dikalikan dengan betanya, hasilnya adalah 14,78. Kemudian X2 terhadap Y-nya ini menggunakan korelasi antara X2 terhadap Y, yakni sebesar 0,951 ya, sehingga hasilnya adalah 77,79%. Ya. Jadi artinya kalau di sini kita melihat ini parsialnya di regresi. Kalau tadi di path analysis ada pengaruh langsung dan tidak langsung, sedangkan di regresi ya, regresi linear berganda, sini kita bisa menghitung berapa besar pengaruhnya dengan rumus zero order ini ya, sehingga bisa kita tahu pengaruhnya 14,78% untuk X1 terhadap Y, kemudian X2 terhadap Y-nya sebesar 77,79%. Kemudian oke, ini hasilnya ya sama ya, 92,57%, sedangkan sisanya adalah 7,4%. 7,4% ini faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Nah, R, sini R besar ya. R besar itu di dalam model summary ya, di sini R besar. Ini artinya keratan ya, korelasi. Korelasi hubungan, tingkat hubungan antara pricing dan customer service ya, sebagai variabel X terhadap variabel Y. Jadi pengaruh variabel independen atau variabel X terhadap variabel terikat ya, atau variabel Y. Jadi ini sudah benar jawabannya. Kemudian untuk regresi linear berganda menggunakan beta ya, di mana untuk persamaannya kita tinggal menggunakan yang unstandardized beta ya. Di sini 16,430 ditambah 0,183 X1 ditambah 0,710 X2. Jadi kalau kita ingin mengetahui berapa angka Y-nya ya, setelah kita mendapatkan angka X1 dan X2, kita tinggal input masuk sini ya, sehingga hasilnya adalah 178,123. Baik, jadi untuk materi ini ya, kita sudahi ya. Saya minta dari teman-teman bisa mencoba langsung di dalam SPSS-nya ya, untuk outputnya. Masukkan saja angka-angka tadi, kemudian coba klik sesuai dengan tahapan-tahapannya ya, ada regression, analyze, dan seterusnya, sehingga menghasilkan output yang sama. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.